Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, waktunya sekarang untuk melamunkan masa depan. Melamunkan. Nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Nanti kalau tanah yang di sana laku, saya mau beli rumah. Nanti. Sementara dia sekarang nggak mau kerja. Jadi sekarang ini hidupnya cuman nganggur, nggak mau bergerak. Nah ini kasihan nih. Ini namanya bukan punya cita-cita. Itu namanya melamun dalam syariat. Jadi cita-cita sama melamun itu beda. Ya, dikatakan kalau yang cita-cita itu bagus, tapi kalau melamun itu dari syaitan. Kalau melamun itu dari setan. Apa bedanya orang melamun sama cita-cita? Kalau orang punya cita-cita, nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Ya. Kalau sekedar begitu namanya ngelamun. Kalau cita-cita dia tidak pakai ngomong kalau nanti rumah itu laku. Waktunya sekarang langsung dipakai untuk jual rumah. Iklan sana, iklan sini, telepon sana, telepon sini. Nih rumah saya jual, banting harga, diskon 200%. Masya Allah. Ya, apanya yang 200% kan belum dijelaskan, kasih bintang kecil 1. Ini biasanya teknik iklan nih, bintang kecil. Pak ini maksudnya diskon 200% apa nih? Ya 200% itu maksudnya begini, biaya ini saya hapuskan semua. Hilang biayanya itu. Nih, buat orang mau telepon, teknik periklanan dipelajari. Kemudian dia mulai ambil tasbihnya. Dia baca sholawat sebanyak mungkin, tawassul dengan sholawatnya. Mudah-mudahan ada pembeli yang datang. Nah ini namanya kalau rumah itu nanti laku, saya mau beli mobil. Misal begitu. Kalau tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Masya Allah. Itu bagus, tapi ngelamun. Ya melamun jelek. Cita-cita bagaimana? Kalau rumah itu laku, tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Langsung mana KTP-nya? Mau daftar tidak butuh biaya kok. Mana KTP-nya? Diurus semuanya, udah bergerak nih ngurus. Kemudian mulai proses menjual di sana. Itu namanya bukan duduk melamun. Tapi orang punya cita-cita. Itulah niat. Ya, makanya setelah Fathul Makkah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Makkah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Dalam arti pindahnya dari Mekah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada adalah kesungguhan dalam berjuang dan niat yang baik. Nah, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat itu punya satu cita-cita yang segera diiringi perbuatan. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Punya cita-cita, punya harapan, langsung ada aksi. Itu namanya niat. Kalau nggak ada aksi namanya malah melamun. Nah, di tahun yang baru ini jangan kita jadi orang yang sibuk melamun. Tapi jadilah orang yang sibuk beraksi. Jadilah orang yang sibuk mewujudkan cita-cita. Ya, cita-citanya mulai diwujudkan dengan apapun yang bisa, sebisanya. Karena itu tadi dalam profile picture saya dikatakan hidup bukan untuk dipikiri. Ya, bukan cuma mikiri hidup kok seperti ini ya, punya suami kok kayak gitu ya, punya istri kok seperti itu ya. Gak nyelesain masalah. Ngomongkan yang gak enak itu membuat semakin tidak enak. Memperbincangkan yang jelek membuat semakin jelek. Ya, memperbincangkan yang negatif menjadi energi yang negatif. Ngomong yang baik-baik maka menjadi yang baik. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan au liyasmut. Barang siapa iman, percaya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan, hendaknya dia ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Bahkan sampai komentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Kalau suka, makan. Ya. Kalau suka, makan. Kalau enak itu dikomentari yang positif. Kalau nggak enak, diam. Nggak usah dimakan. Udah diam, jangan dikomentari. Karena mengomentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Ya mencela makanan itu nggak boleh. Tapi Habib, saya pengen ini masakannya jadi enak. Ini makanannya nggak enak. Gimana cara komentarinya? Ya, komentari yang cerdas. Yang sesuai syariat. Caranya gimana? Makanan ini enaknya luar biasa kalau garamnya dinaikkan sedikit. Ya, garamnya tambah sedikit, enaknya luar biasa. Positif, bukan hal yang negatif. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Rasul nggak suka kita ngomong yang negatif, ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang buruk-buruk. Ngomong yang buruk mendatangkan keburukan. Ngomong yang jelek mendatangkan kejelekan. Suasananya nggak enak. Ruhaniyahnya nggak enak. Karena itu ikhwani rahimakumullah, hidup bukan untuk dipikiri. Mikirin yang kemarin-kemarin apalagi, Masya Allah. Kemarin saya kok, sholat subuhnya terlambat ya. Dulu ya sholat subuhnya terlambat. Mikirin doang. Mikirin tok, ya, nggak ada manfaatnya. Bukan begitu caranya. Caranya apa? Cukup dengan satu kalimat dalam hati, kemarin saya banyak dosa, sekarang saya mau banyak taat, selesai. Jadi bukan waktunya habis untuk mikir kemarin kok sholat subuh begini ya, kemarin ya sholat zuhurnya begini ya, kemarin mikir aja. Waktunya mikir yang tadi itu, kalau udah untuk aksi, Masya Allah, langsung dia banyak sholat sunnahnya. Ditanya sama orang, kenapa kamu banyak sholat sunnah? Wah, sholat saya yang dulu gak beres nih, ini sunnahnya buat nambah ini. Kemudian dia kodok sholatnya. Kodok, kenapa kamu kodok sholatmu? Wah, dulu saya sering subuh gak sholat ini, sekarang saya mau kodok sekarang ini. Saya mau kodok sekarang. Jadi bukan hidup dalam lamunan, tapi hidup dalam aksi. Kalau udah hidup kita dalam aksi ketaatan, maka hidup itu akan penuh dengan kenikmatan. Kalau hidup dalam aksi ketaatan, maka hidupnya akan penuh dalam kenikmatan. Karena itu para ulama mengatakan, nikmat yang kami rasakan dalam hati ini, nikmat yang kami rasakan dalam hati, kalau para bisnismen, para raja, para penguasa mengerti nikmat yang kami rasakan, mereka akan berjuang untuk merebutnya dari kami dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau tahu ya, mereka akan merebutnya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Ya, tapi karena mereka nggak tahu, dan toh kalau tahu juga nggak bisa. Kenapa? Tempatnya di hati. Gimana mau merebut hati? Susah. Yang di hati mau diambil tuh susah, nggak bisa. Bisanya dengan cara melakukan hal yang sama. Kalau mau merasakan nikmat yang dimiliki oleh para aulia usholihin, nikmat yang dimiliki orang-orang soleh, ya tiru aja yang dilakukan orang-orang soleh. Nikmati apa yang dinikmati orang-orang soleh. Orang soleh nikmatnya duduk berzikir, tiru duduk berzikir. Orang soleh nikmatnya duduk baca Al-Quran, tiru duduk baca Al-Quran. Orang soleh nikmatnya duduk cari ilmu, tiru duduk cari ilmu. Orang soleh nikmatnya bersedekah, tiru ya hidup bersedekah. Orang soleh nikmatnya membantu orang lain, tiru bantu orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Allah Ta'ala akan memberi kita rasa nikmat seperti beliau-beliau. Dan ketika kita mencontoh pun udah ada nikmatnya. Naik kadarnya, dan terus akan semakin besar. Ikhwani rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani. Bukan berarti kemudian mulus. Dalam menjalani hidup, namanya juga manusia. Menjalani hidup pasti ada musuh. Nggak mungkin nggak punya musuh. Lantas siapa musuhnya? Jangan salah. Jangan menganggap manusia itu musuh. Karena manusia itu semuanya bersaudara.